pemilih, kembali lagi di kanal YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Apa kabarnya teman pemilih? Semoga teman pemilih semuanya dalam keadaan yang selalu sehat ya. Senang sekali saya Ayu, host podcast KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, kembali membersamai teman pemilih pada episode ini. Teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu adik-adik mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, atau yang biasanya disebut dengan IAIN Kendari. Nah, saya ingin menyapa dulu nih tamu kita ya. Halo, apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya, dulu saya dipanggil kakak ya. Terima kasih. Baik, teman pemilih, kita ingin mendengarkan perkenalan diri dulu nih ya dari adik-adik mahasiswa dari IAIN Kendari ya. Boleh dimulai dari yang cowok dulu baru cewek. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Ali Sabri dari Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Kendari. Nama saya Isma Sarah Madani dari Program Studi Hukum Tata Negara Kota Saria, IAIN Kendari. Nah, teman pemilih, selanjutnya saya ingin bertanya nih, bagaimana rasanya ketika pertama kali mendapatkan bahwa saya dapat PPL ini di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi rasanya sebelumnya dan juga setelah merasakan PPL dari perusahaan itu dari KPU. Pengalaman saya pribadi tentunya setelah mendengar dari pihak kampus bahwasanya lokasi PPL kali itu di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara itu rasanya senang sekali. Kenapa saya senang? Karena kebetulan kemarin waktu semester 5 kami dapat mata kuliah pemilu dan partai politik. Dari situ saya ingin melihat bagaimana konsep teori dengan praktiknya. Itu sebabnya kenapa saya senang sekali ditempatkan di KPU Sulawesi Tenggara ini. Dan saya juga senang sekali ditempatkan di sini karena orangnya di KPU Sulawesi Tenggara ini ramah-ramah, mudah senyum. Jadi pagi-pagi itu kami sudah bangun dan bergegas ke tempat PPL kami. Alhamdulillah ya, ramah-ramah ya. Tentu saja kita semua baik-baik di sini ya. Saya ingin bertanya selanjutnya ini agak-agak berhubungan dengan kata politik. Ya. Apa sih yang terlintas di pikiran adik-adik mahasiswa kita ini ketika pertama kali dengan kata politik? Kalau menurut saya, politik itu bisa membuat perpecahan antara satu dan lain orang. Oke, berarti menurut Risma ini berat ya. Perpecahan, mungkin karena pandangan sama pilihan-pilihan juga ya ketika pemilu kemarin. Oke, baik. Jadi intinya politik itu baik ya pada intinya. Oke. Jadi ada dua sudut pandang ya. Jadi Risma sendiri menurut itu bahwa politik ini bisa membuat perpecahan. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar pikiran ya tentang politik. Nah, kalau menurut Risma sama Sabri sebagai mahasiswa, aku sekarang disebutnya juga kita Gen Z ya, oke. Menurut kalian perlu tidak sih Gen Z sekarang itu peduli atau kita tidak usah peduli deh dengan politik? Kalau menurut Sabri? Tentunya kalau menurut saya selaku Gen Z, tentunya sangat perlu kita peduli dengan politik ini, karena politik ini bukan sekedar kita ikut-ikutan, bukan sekedar kita cari sensasi, tapi bagaimana cara kita untuk mengelola sesuatu yang kita inginkan ke depannya. Ibarat misalnya begini, sebuah bus, kita naik bus misalnya untuk pergi ke satu tempat, tetapi ketika kita sudah naik bus, kita hanya diam. Akhirnya apa yang terjadi? Supir bus ini bebas saja mengantar kita di mana sehingga di mana. Akhirnya kita tidak sampai pada tujuan karena kita diam. Begitulah politik, kalau kita diam tidak peduli, maka itu akan berdampak ke depannya pada diri kita sendiri. Misalnya kalau kita tidak peduli politik di era sekarang ini, itu akan berdampak ke biaya kuliah ke depannya bagaimana. Mungkin kita sulit juga mendapatkan lowongan kerja ketika kita lulus kuliah. Dan dalam perspektif agama juga, politik ini tidak bertentangan, bahkan di beberapa agama sangat menganjurkan dalam hal berpolitik selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam Al-Quran sendiri, kalau dalam agama Islam, kita tidak dianjurkan untuk berpolitik.
terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kapan kita dikategorikan sebagai umat terbaik? Ketika kita berani ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kita berani untuk menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, tanpa berpolitik, bagaimana cara kita bisa mengajak orang pada kebaikan? Bagaimana cara kita mengarahkan pada kebaikan kalau kita tidak berani untuk peduli dari politik ini? Karena politik ini merupakan salah satu sarana untuk kita memberikan dampak kepada sesama kita manusia. Itu dalam ya. Baik, ini kan menurut bangsa ya, jadi harus peduli lah ya sama politik, karena kedepannya kita tidak pernah tahu ya, mungkin adik-adik nanti kedepannya mungkin bisa saja mungkin nanti bisa jadi juga bekerja di KPU, atau mungkin bisa saja nanti suatu saat mungkin jadi peserta politik gitu ya gitu misalnya. Nah, baik, kalau di Gen Z sendiri ya, biasanya dapat informasi tentang politik tuh dari mana sih? Apakah dari teman, atau dari orang tua, atau mungkin dari mana saja yang boleh diceritakan sama teman-teman? Saya mendapatkan informasi tentang politik itu biasanya dari media sosial, Instagram, TikTok, atau mungkin dari orang-orang yang sedang menjabat atau punya jabatan. Jadi memang informasi itu bisa didapatkan dari sosial media. Kayaknya yang paling itu sosial media ya. Sekarang scroll TikTok ya, Instagram, kemudian juga dari seperti yang saya bilang, tidak ada keluarga yang sedang menjabat gitu ya, jadi kayak mendapatkan informasi. Kalau di Sabri sendiri dia lebih spesifik ke bangku perkuliahan ya, untuk berhubungan masih berhubungan dengan ada juga mata kuliahnya tadi seperti yang dijelaskan ya. Baik, kalau menurut Gen Z nih ya, media sosial itu punya pengaruh kuat atau pengaruhnya biasa saja terhadap pandangan politik yang dimiliki? Menurut saya sih, media sosial itu sangat berpengaruh besar untuk Gen Z, karena kita ini tiap menit atau tiap detik itu tidak jauh-jauh dari handphone atau media sosial sendiri, karena apa yang kita lihat secara langsung di HP itu kita langsung biasanya itu telan mentah-mentah gitu. Oke. Istilahnya belum ada filternya gitu ya, jadi memang pengaruhnya kuat ya. Oke, saya mau tanya juga sedikit gitu, masih berhubungan dengan pandangan politik ya. Kalau Risma sendiri kemarin ikut milih nggak? Ikut ya, di Kendari atau di Konawe. Oh, di Konawe, orang Konawe. Iya. Ya, oke, berarti salah satu wajib pilih untuk di Kabupaten Konawe ya. Kalau Sabri sendiri memilihnya kemarin di mana? Di konser. Di Konawe Selatan. Iya. Oke, berarti satunya Konawe Selatan. Tapi yang jelas kemarin milih ya. Iya, Ya, jangan sampai nih sudah pandangan politik tapi golput ya. Jangan golput ya. Jadi kita wajib memilih ya. Baik, kalau menurutnya menurutnya Risma sama Sabri, politik itu pentingkah untuk anak muda atau tidak penting gitu, atau ada pandangan lain? Mungkin Sabri boleh. Sebenarnya kalau berbicara politik itu sebenarnya penting di setiap golongan, bukan hanya generasi muda, tapi orang tua juga penting berpolitik. Tapi sini saya berbicara tentang anak muda, terkhusus anak muda. Sebenarnya sangat penting kita mengetahui ini tentang politik, karena politik ini kan penentu arah depan apa yang kita akan tuju dari hari ini ke depannya. Jadi tanpa dengan politik maka kita hanya bisa diam dan melihat fenomena yang terjadi. Istilahnya kita hanya jadi penonton gitu ya. Jadi kita harus merasa bahwa politik itu penting gitu ya. Jadi sebegitu pentingnya ya, karena pasti akan berpengaruh ya ke masa depannya adik-adik. Seperti tadi Sabri bilang, mungkin di lowongan pekerjaan atau di apa gitu, sebegitu pentingnya politik di kehidupan kita ya, seperti itu. Baik, adik-adik mahasiswa yang lagi PPL di KPU Provinsi ya, bolehkah minta saran untuk kedepannya konten-konten yang akan dibuat oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara itu yang menurut kalian nih para Gen Z itu, wah ini kontennya menarik nih,
boleh saran buat kami, silakan. Untuk saran saya mungkin bisa lebih mengikuti algoritma yang sedang tren sekarang supaya Gen-Z seperti kita ini gampang tertariknya itu untuk menonton. Baik, dia baiknya mengikuti tren ya yang terkini. Oke deh. Kalau Sabri sendiri sukanya konten yang seperti apa sih? Konten apa tuh biasanya yang disukai? Misalnya mungkin konten lagu-lagu kekinian nggak atau apa gitu? Biasanya yang Sabri bilang, oh kalau lagi scroll misalnya ya TikTok, saya ini konten begini. Kayak bagaimana itu kontennya? Kalau saya pribadi ya konten yang ada unsur-unsur komedinya itu lebih menarik, karena ketika orang mungkin kita akan buat konten tentang sosialisasi untuk KPU ini, tapi di awal-awalnya itu mungkin kita berikan komedi, akhirnya orang tertarik gitu. Apa ini selanjutnya? Di situ kita mulai mengedukasi mereka. Baik, sangat baik sarannya ya. Berarti semacam memasukkan unsur komedi, tapi tentunya yang sesuai dengan peraturan pemerintah gitu ya. Karena kami instansi gitu ya. Ya, jadi mungkin yang ya lebih Gen Z lah ya, lebih kekinian. Memang sekarang anak-anak saya lebih suka yang lucu-lucu ya. Baik, terima kasih banyak Sabri dan juga Risma ya. Mereka merupakan adik-adik mahasiswa IAIN Kendari yang sedang melaksanakan PPL alias praktek pengalaman lapangan. Lapangan ya, yang sedang dilaksanakan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol ya. Juga tadi sudah cerita tentang perkuliahannya, aktivitasnya, kemudian juga tentang terkait politik di mata Gen Z lah ya menurut kalian. Jadi mereka sudah bercerita juga tentang kepedulian mereka terhadap politik, pentingnya media politik, kemudian sampai di pengaruh sosial media itu seberapa kuatnya kepada pandangan politik mereka gitu ya. Sampai juga mereka sudah memberikan saran-saran nih untuk kami. Terima kasih banyak ya sudah memberikan sarannya. Semoga PPL-nya dilancarkan ya sampai selesai ya. Baik. Ya, baik teman pemilih, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe dan juga di-komen podcast kami di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada di YouTube, dan juga jangan lupa untuk di-follow seluruh akun media sosial kami. Kami ada di sosial media, ada di Facebook, ada di Instagram, ada juga di Twitter, dan juga di TikTok ya. Kami Centang Biru tentu saja. Jangan lupa untuk di-like segala postingan-postingan kami, teman pemilih ya. Serta kalau Anda ingin berkunjung dan juga mendapatkan informasi terkait KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, silakan berkunjung ke website kami di www.sultra.kpu.go.id. Baik teman pemilih, terima kasih sudah mengikuti obrolan kita di podcast KPU Provinsi Sulawesi Tenggara episode kali ini ya. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Baik teman pemilih, terima kasih sudah dari tadi mengikuti obrolan kita ya di podcast KPU Provinsi Sulawesi Tenggara episode kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya teman pemilih.